Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali dengan saya di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang materi matriks. Materi matriks yang ada di SMK kelas 11 akan membahas KD pengetahuan menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi matriks, sedangkan KD keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Baiklah, apa saja yang akan kita pelajari di video pembelajaran kita hari ini? Yang akan dibahas di pertemuan kita hari ini, bagian yang pertama, kalian harus mengenal satu, pengertian matriks, yang kedua, ordo matriks, yang ketiga, jenis-jenis matriks, dan yang keempat adalah transpos matriks dan kesamaan dua matriks. Sebelum kita mempelajari materi matriks secara mendalam, kita awali dengan materi matriks dari pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian matriks? Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Kalian bisa lihat kurung biasa seperti ini, sedangkan kurung siku itu seperti ini. Tadi kalian sudah tahu betul pengertian dari matriks. Sekarang bagaimana penulisan dari matriksnya sendiri? Di sini diketahui matriks A yang terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Penulisan matriks itu menggunakan huruf kapital. Apakah di sini matriksnya selalu A? Tidak. Bisa saja matriks A, bisa saja matriks B, bisa saja matriks C, dan seterusnya. Karena tadi Ibu sudah menyampaikan ini matriks terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Untuk yang pertama ini kita sebut sebagai baris pertama, kemudian selanjutnya adalah baris kedua, kemudian selanjutnya adalah baris ketiga. Sedangkan bagian yang sebelah sini itu adalah kolom yang pertama dan kolom kedua. Maka secara umum bentuk matriks itu bisa kita tulis bentuknya seperti ini. Jadi tergantung dari berapa baris diketahui dan berapa kolom diketahui. Secara umum bisa kita tulis di situ ada matriks A dengan elemen baris pertama, kolom pertama kita tulis A11, kemudian elemen baris pertama, kolom kedua kita tulis A12 dan seterusnya. Kemudian di situ juga ada A21 yang kita sebut sebagai elemen baris kedua, kolom pertama, kemudian A22 itu kita sebut sebagai elemen baris kedua, kolom kedua. Banyaknya baris dan kolom matriks A berturut-turut itu bisa kita tulis dengan simbol M dan N. Jadi saat kita membuat matriks itu tergantung dari M dan N-nya ya. Sedangkan A11, A12, A13 dan seterusnya itu kita sebut sebagai elemen atau anggota dari matriks A. Kita lanjut ke ordo dari matriks. Ordo dari matriks artinya adalah ukuran pada matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Nah, jadi penulisan dari ordo itu adalah M kali N. Supaya kalian nggak bingung, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Di sini ada matriks A, ada matriks B, ada matriks C. Nah, kalau kita bahas dari matriks A terlebih dahulu, matriks A ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom ya. Matriks baris pertama elemennya adalah 2, negatif 3 dan 4. Elemen baris keduanya 7, 8 dan negatif 1. Jadi yang namanya ordo itu M-nya adalah baris, N-nya itu adalah kolom. Jadi matriks A itu berordo 2 kali 3. Sedangkan matriks B barisnya terdiri dari 3 baris dan kolomnya hanya ada 1. Jadi matriks B itu adalah berordo 3 kali 1. Kemudian matriks C
terdiri dari barisnya ada 3 dan kolomnya juga ada 3. Jadi kalau kita tulis M-nya 3, N-nya 3, maka ordo matriks C itu adalah 3 kali 3. Kita lanjutkan ke jenis-jenis matriks. Jadi tadi kalian sudah mengetahui pengertian matriks, kemudian penulisan matriks dan ordo-ordo dari matriks. Sekarang kita ke macam-macam dari matriks. Macam-macam dari matriks atau jenis-jenis dari matriks, kita mulai dari yang bagian pertama, yaitu matriks baris. Matriks baris adalah matriks berordo 1 kali N. Jadi barisnya 1, kolomnya N. Jadi kolomnya N itu artinya bisa kolomnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti terlihat pada contoh matriksnya. Kemudian ada matriks baris, ada juga matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks berordo M kali 1. M-nya bisa berapapun, berarti barisnya bisa berapapun, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kolomnya hanya 1, ya. Jadi makanya kita sebut sebagai matriks kolom. Kemudian jenis berikutnya adalah matriks diagonal. Nah, kalian bisa lihat matriks diagonal adalah matriks dengan semua elemen di luar diagonal utamanya adalah bernilai 0. Nah, sedangkan diagonal utama itu yang mana? Nah, berarti kalian bisa lihat garis yang sudah Ibu buat. Diagonal utama itu adalah posisinya ini, ya. Jadi bilangannya itu bukan 0 diagonal utamanya. Sekarang yang matriks pertama dulu, yang ordonya 2 kali 2, berarti elemen diagonal utamanya adalah 2 dan 6. Sedangkan matriks ordo 3 kali 3, elemen dari diagonal utamanya itu adalah 3, negatif 9 dan 10. Ini kita sebut sebagai matriks diagonal. Jadi yang bernilai yang ada nilainya itu selain 0 itu hanya terletak di diagonal utama gitu ya. Kemudian matriks berikutnya adalah matriks persegi. Matriks persegi namanya juga matriks persegi. Matriks bujur sangkar yang sisi-sisinya sama, berarti artinya baris dan kolomnya berjumlah sama gitu banyaknya ya. Jadi matriks persegi ini contohnya berordo 2 kali 2, berarti barisnya 2, kolomnya 2. Kemudian contoh yang keduanya adalah matriks berordo 3 kali 3. Bisa saja matriks persegi yang berordo 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya. Kemudian istimewanya matriks persegi itu kita punya yang namanya diagonal utama, ya, sama seperti tadi yang matriks diagonal. Jadi ada diagonal utama di sini, elemen-elemennya 1, 5 dan 9. Kalau ada diagonal utama ada juga diagonal kedua, yaitu yang elemen-elemennya 3, 5 dan 7. Jadi diagonal utama dan diagonal kedua itu hanya dimiliki oleh matriks persegi. Kemudian matriks berikutnya adalah matriks 0. Matriks 0 elemen-elemennya semuanya terdiri dari 0. Kemudian matriks identitas, ya. Jadi hampir sama dengan matriks diagonal, matriks persegi, dan matriks identitas juga ordonya sama ya, M sama N-nya. Jadi terdiri dari baris yang sama dengan kolomnya. Jadi matriks identitas itu diagonal utamanya nilainya adalah 1. Kemudian makanya kenapa matriks identitas itu kita sebut sebagai matriks satuan. Bagian yang terakhir dari jenis-jenis matriks yaitu adalah matriks segitiga. Matriks segitiga terdiri dari 2 macam, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas kalian bisa lihat pada matriksnya. Jadi ini matriksnya berbentuk persegi ya untuk matriks segitiga, baik itu matriks segitiga atas maupun matriks segitiga bawah. Jadi di atas di bawah dari diagonal utama itu elemen-elemennya adalah nilainya 0 ya untuk segitiga atas. Sedangkan matriks segitiga bawah berarti kebalikannya, berarti di atas diagonal utama itu bernilai 0 ya, seperti ini. Jadi kalian bisa simpulkan yang namanya matriks segitiga atas adalah matriks persegi berordo N dan semua elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0, sedangkan matriks segitiga bawah itu adalah kebalikan dari matriks segitiga atas.
Berikutnya setelah kalian tahu tentang pengertian-pengertian dan jenis-jenis dari matriks, sekarang kita ke transpose matriks. Matriks transpose didapat dengan cara mengubah elemen baris menjadi elemen kolom menjadi baris. Kita lihat apa sih yang dimaksud dengan transpose matriks. Di sini diketahui ada 4 matriks, yaitu matriks A, matriks B, matriks C dengan matriks D. Matriks A kita lihat dulu, ini ordonya adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 2, berarti matriks A berordo 3 kali 2. Kemudian matriks B itu berordo, barisnya hanya ada 1, kolomnya ada 3, berarti matriks B berordo 1 kali 3. Kemudian matriks C baris dan kolomnya sama, yaitu matriks C berordo 3 kali 3 dan matriks D itu berordo 2 kali 2. Seperti yang tadi sudah didefinisikan, transpose matriks itu adalah mengubah elemen baris menjadi kolom, elemen kolom menjadi baris. Nah, sekarang kita lihat untuk matriks A terlebih dahulu. Elemen baris pertama itu untuk matriks A terdiri dari 11 dan negatif 8. Berarti kalau kita transpose yang tadinya baris pertama menjadi kolom pertama. Yang tadinya baris kedua menjadi kolom kedua. Yang tadinya baris ketiga menjadi kolom ketiga. Ya, seperti ini. Ya, jadi yang tadinya baris pertama 11 dan negatif 8 itu berubah menjadi kolom pertama. Penulisannya adalah A transpose. Jadi matriks A kalau ditransposin itu A transpose sama dengan kolom pertama 11 dan negatif 8. Kemudian yang tadinya baris kedua berubah menjadi kolom kedua 4 dan 14. Kemudian yang tadinya baris ketiga menjadi kolom ketiga yaitu 7 dan negatif 12. Kok negatif 12? Negatif 2. Itu untuk transpose dari matriks A. Sekarang transpose dari matriks B. Jadi karena hanya terdiri dari satu baris, berarti nanti transposnya hanya terdiri dari satu kolom. Ya, berarti B transpose sama dengan 5, negatif 2 dan 8. Kemudian matriks C karena matriksnya persegi, berarti yang tadinya baris pertama untuk 1, 3, dan 4 itu letaknya menjadi di kolom pertama. Yang tadinya baris kedua itu negatif 1, 4, dan 0 itu berubah menjadi letaknya di kolom kedua. Kemudian baris ketiga 2, 7, dan 9 itu yang tadinya di baris ketiga berubah menjadi letaknya di kolom ketiga. Jadi seperti ini. Ya, jadi untuk transpose dari matriks C. Kemudian transpose dari matriks D juga sama, yang tadinya baris pertama negatif 2 dan negatif 5 berubah menjadi kolom pertama. Kemudian yang tadinya baris kedua 9 dan 7 itu menjadi kolom yang kedua. Itu untuk transpose dari matriks. Bagian yang terakhir dari video hari ini yaitu kesamaan matriks. Apa sih yang dimaksud dengan kesamaan matriks? Dua matriks dikatakan sama itu jika dan hanya jika yang pertama ordo matriks A dan sama dengan ordo matriks B. Jadi matriks yang pertama itu berordo sama dengan matriks yang kedua. Kemudian syarat yang kedua yaitu semua elemen yang seletak pada matriks yang pertama dengan matriks yang kedua itu bernilai sama. Nah, yang dimaksud dengan elemen yang sama seletak begitu maksudnya seperti apa? Kita lihat contohnya supaya kalian nggak bingung, supaya kalian jauh lebih paham. Contohnya di sini adalah tentukan nilai X dan Y dari bentuk ini kebetulan matriksnya berordo 2 kali 2, yang elemen baris pertama pada ruas kiri itu 2X dan 7. Elemen baris kedua untuk matriks yang pertama yang ada di ruas kiri itu 8 dan 3Y. Sedangkan matriks yang kedua yang letaknya di ruas kanan itu adalah elemen baris pertamanya 6 dan 7, elemen baris keduanya 8 dan negatif 6. Kalian bisa lihat pada elemennya. Di sini ada 7 ya. Di sini juga ada 7, berarti ini letaknya sama nih, yang namanya seletak sama itu maksudnya seperti ini. Kemudian di sini ada 8 dan 8, ya ini karena posisinya sama-sama di baris kedua kolom pertama. Sedangkan yang 7 ini terletak di baris pertama kolom
kedua gitu. Bagaimana menyelesaikannya? Kalau sudah sama seperti ini kita selesaikan. Karena ini sudah sama letaknya, berarti ini 2x bisa langsung disamadengankan 6 ya. 2x sama dengan 6. Itu ibu sengaja buat warnanya merah ya. Sedangkan yang mencari y-nya itu ibu buat tulisannya hijau, jadi 3y sama dengan negatif 6. Kita selesaikan. 2x sama dengan 6, kita tulis 2x sama dengan 6. Kemudian berarti x-nya ketemu sama dengan 3. Sedangkan mencari y-nya berarti 3y sama dengan negatif 6. Jadi y-nya ketemu negatif 2. Jadi nilai x dan y adalah 3 dan negatif 2. Ya, tadi kita sudah menyelesaikan contoh yang pertama, sekarang giliran ke contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Karena kebetulan di sini ada 2 soal yang harus kita selesaikan lagi ya. Kita selesaikan dulu satu persatu. Untuk bagian yang sebelah kiri dulu, diketahui matriks A dengan ordo 2 kali 2 dengan elemen baris pertama x tambah y dan x, kemudian elemen baris kedua negatif 1 dan x dikurangi y. Kemudian matriks B ordonya juga sama, yaitu 2 kali 2 dengan elemen baris pertama 1 dan negatif x per 2, elemen baris kedua negatif 2y dan 3. Nah di sini persyaratannya untuk menyelesaikan nilai x dikurangi 2xy ditambah y, itu syaratnya adalah matriks A transpos sama dengan B. Berarti syarat dari soal ini kita tulis terlebih dahulu untuk menjawabnya. Jadi langkah pertama itu adalah kita tulis syaratnya. Matriks A ditranspos gitu ya. Berarti yang tadinya matriks A itu elemennya di baris pertama menjadi kolom pertama. Yang tadinya di baris kedua menjadi kolom yang kedua. Jadi kita tulis seperti ini. Jadi baris pertama yang awalnya x tambah y dan x itu sekarang berubah menjadi kolom pertama ya, kalian bisa lihat. Kemudian matriks B-nya tetap karena tidak ditranspos, jadi kita tulis seperti ini. Nah, kalian langkah berikutnya adalah kalian cari bilangan yang ditanyakan yang hanya punya satu variabel. Ya, yang hanya punya satu variabel. Di sini kan ada yang letaknya sama kan, x tambah y itu seletak dengan bilangan 1 yang ada di ruas kanan. Kemudian itu kan berarti x tambah y itu berarti ada 2 variabel ya. Kemudian yang elemen baris kedua di matriks yang pertama, matriks yang sebelah kiri itu x di matriks yang seruas kanannya ada negatif 2y, berarti itu juga ada 2 variabel. Nah sekarang kalian cari, cara yang mudahnya adalah kalian cari yang hanya punya satu variabel, yaitu kalian bisa lihat negatif 1 untuk di ruas kiri dan ruas kanannya adalah negatif x per 2. Berarti ini kita selesaikan untuk mencari nilai x. Ya, kita tulis seperti ini, negatif 1 sama dengan negatif x per 2. Nah kalau sudah begini diapain? Kalikan silang negatif 1 dengan negatif 2 nya. Jadi ketemunya adalah negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan x. Gini ya, paham ya? Kemudian x-nya berapa? Kita ketemu hasilnya adalah 2. Kalau x-nya sudah ketemu, bisa nggak kita mencari nilai y? Bisa. Pilih salah satu saja, kalian mau pakai yang x tambah y sama dengan 1 boleh, mau pakai yang x sama dengan negatif 2y juga boleh, mau pakai x dikurangi y sama dengan 3 ya juga boleh gitu. Silahkan kalian pilih saja. Ibu memilihnya untuk yang x sama dengan negatif 2y. Jadi kita tulis seperti ini. X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 sama dengan negatif 2y, berarti y-nya ketemu adalah negatif 1. Kita masukkan ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah x dikurangi 2xy ditambah y sama dengan x-nya kita ganti dengan 2, y-nya kita ganti dengan negatif 1. 2 dikurangi 2 dikali 2 dikali negatif 1, itu hasilnya adalah plus 4. Plus dikali min 1, ketemunya adalah min 1. Jadi seperti ini. Jadi nilai x dikurangi 2xy ditambah y sama dengan 5. Itu untuk contoh yang kedua. Sekarang untuk contoh yang ketiga, ini kebetulan matriksnya matriks A dengan matriks B-nya tidak ditranspos. Jadi kita langsung tulis aja penyelesaiannya A sama dengan B. Sama-sama berordo 2 kali 2. Berarti kita langsung tulis aja seperti ini ya. Nah tadi ibu menyarankan cari yang variabelnya hanya 1. Tapi kalau kita lihat kayaknya tidak ada yang
memiliki satu variabel, semuanya dua variabel, yaitu X tambah 2Y letaknya sama dengan 1, ya, ini. Berarti kita tulis, kemudian yang kedua itu adalah 4Y dikurangi X sama dengan 2. Nah, kalau Ibu tulis menjadi negatif X ditambah 4Y sama dengan 2 boleh nggak? Boleh, ya. Nah, kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, kalian ingat kalau kita mencari dua variabel begini, berarti kita penyelesaiannya menggunakan eliminasi substitusi. Nah, ini yang mau dieliminasi terlebih dahulu, yang variabel mana? Kayaknya yang sama-sama koefisiennya 1 itu adalah variabel X, ya. Jadi variabel X kita hilangkan, kita eliminasi terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan penjumlahan. X ditambah negatif X hasilnya adalah 0, 2Y ditambah 4Y sama dengan 6Y, kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi kalau kita tulis seperti ini, 6Y sama dengan 3. Berarti Y-nya ketemu berapa? 3/6 atau kita tulis sebagai setengah. Kalau Y-nya sudah ketemu, bisa nggak kita mencari X? Terserah kalian, mau kalian substitusi kemana, ke barisan yang persamaan yang pertama boleh, persamaan yang kedua juga boleh. Ibu masukkan ke persamaan yang pertama. Berarti X tambah 2Y sama dengan 1, berarti Y-nya nanti di situ kita ganti dengan setengah. Berarti kita tulisnya seperti ini. 2 dikali setengah ketemunya adalah 1, jadi X sama dengan 0. Ya. Pertanyaannya adalah nilai X dan Y. Jadi, nilai X dan Y dari matriks tersebut adalah 0 dan setengah. Demikian pembahasan materi kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan kalian like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video berikutnya. Nantikan video pembelajaran selanjutnya tetap di channel YouTube Kelas Matematika SMK. Terima kasih, stay happy, stay healthy, stay positif, tetap semangat belajar. Sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.